Hai teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya RCBot68. Masih ingat tidak pada waktu itu saya memproses master ya. Saya sebut ini master adalah karena saya akan mengcopy ya, atau menceplak atau mencetak. Jadi dalam proses pencetakan ini atau pembuatan molding ini saya tidak membeli bahan yang asli ya, karena bahan yang asli mahal. Nah, jadi saya membuat sendiri. Bagi teman-teman yang ingin membuat seperti ini, ikuti ya video saya di tutorial membuat master dan mencetak menjadi molding ya. Kalau saya sih rasanya bangga ya bisa membuat sendiri, kemudian mencetak. Untuk membuat proses seperti ini tidak mudah sih ya teman-teman. Setelah jadi seperti ini, kita jadikan dia molding. Proses pembuatan moldingnya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini adalah molding cup bagian atas nih, atau cup yang ini ya. Ada tiga nih, ada tiga bagian teman-teman molding ini ya. Nah, ini. Yang tadi cup bagian atas, ini bagian tengah nih, atau bagian yang kedua ya, seperti ini. Dan kalau untuk bagaimana cara memproses atau mencetak, ikuti ya di video saya sebelumnya, itu banyak teman-teman tutorialnya. Mohon maaf ya, tempat saya sempit seperti ini, jadi saya juga sendirian nih, tidak ada kameramen. Nah, ini adalah molding bagian bawah nih, bodi bawah nih, seperti ini ya. Nah, kalau molding ini saya buat dia menjadi tiga bagian dan kemudian saya sudah baut bawahnya nih. Jadi kalau bodi seperti ini sangat mudah kita untuk membuka. Jadi tinggal buka bautnya, kita belah, dia tidak merusak dalamannya ya. Oke, bagi teman-teman yang satu hobi ingin membuat dan mungkin kurang jelas ya, bisa hubungi saya di Instagram saya alias Hari68 atau kontak person saya WA ya, 0813 6996 93 kali 0 ya. Nah, dan inilah hasil cetakannya, dan ini sudah berbahan fiberglass ya, tidak ada triplek lagi atau tidak ada kayu balsa seperti ini ya teman-teman. Lihat dulu nih, untuk landasan bawah trap air sudah terbentuk sempurna nih ya, seperti ini. Trap atas, dan saya memberi hanya satu baut ya, tidak seperti yang pabrikan dia ada 4 di sini ya. Saya hanya memberi satu baut dan kemudian saya beri pengganjal di sini. Pengganjal ini dari bahan stainless hard ya, jadi tidak mudah karat atau tidak mudah patah. Ini untuk dalamannya seperti ini. Oh ya teman-teman, ini adalah pesanan teman kita dari Kalimantan ya, dari daerah Banjarmasin, tapi saya tidak sebutkan siapa namanya. Dia meminta kepada saya untuk membuat satu bodi seperti ini dan hanya di epoksi saja, tidak perlu dicat karena dia akan mengecat sendiri ya. Jadi kalau untuk hasil cetakan setelah di epoksi ini, saya tidak mengamplas lagi teman-teman, karena pori-pori ini masih ada ya. Daripada bahan fiberglass itu sendiri kan dia ada bahan dasarnya seperti gel coat ya. Nah, waktu kita semprot menggunakan bahan epoksi mungkin ada pori-pori ya. Nah, pori-pori itu sendiri nanti akan kita pelamir ya. Nah, mungkin proses pelamiran itu dan pengamplasan itu biar teman yang di Kalimantan saja yang memproses, karena kalau saya pelamir dan poles kembali kemudian saya epoksi lagi, bodi ini menjadi tebal epoksinya dan akan jadi berat. Ini cukup ringan nih teman-teman tuh ya.
panjang 1 meter, lebar 32, tinggi 12 cm. Hole ini sangat ringan lah ya. Tapi saya belum tahu nih teman-teman yang di Kalimantan akan memberi 1 engine atau 2 engine ya. Oke, kita lanjut ke proses ya. Saya sudah mencetak, memproses cetakannya. Di sini saya mengajak teman-teman bagaimana cara mengangkat dari proses pencetakan, kemudian merekatkan jadi seperti ini ya. Ikuti terus video saya. Oke teman, untuk video kali ini saya akan memproses ya, mencetak dari molding yang saya buat pada waktu itu, molding RC Katamaran ya. Ini saya cetak, kemudian akan saya rekatkan atau akan saya set ya untuk menjadikan bodi RC Boot Katamaran. Ini moldingnya ya, sudah saya cetak kemarin ya. Untuk proses pencetakan ini menggunakan bahan fiberglass ya. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, bagaimana saya memproses, membuat molding, kemudian memproses mencocol serat, ada di video saya lengkap ya. Untuk video kali ini saya mengajak teman-teman memproses ya, memproses dari hasil cetakan molding untuk dijadikan bodi RC Katamaran ya. Kita lihat ya, saya akan buka hasil cetakan ini, apakah hasilnya baik. Kita saksikan bersama ya. Kita mulai ya teman-teman. Untuk proses pembukaan cetakan ini adalah molding yang paling mudah adalah molding cup bagian atas ya, seperti ini moldingnya. Dan ini hasil cetakannya. Kita coba ya. Untuk membuka ini tetap kita akan mencari alur-alurnya terlebih dahulu ya. Untuk mempermudah sih sebetulnya bisa kita ketok ya. Sudah cukup untuk memukul atau menggetok ini, tidak juga harus terlalu pakai alat yang keras ya. Nah, kemudian kita memulai mencari alurnya di sini. Pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Kalau ketemu alurnya, dia akan sangat mudah untuk dibuka. Itu tadi ya teman-teman, proses pencetakan tuh kita harus betul-betul menggunakan alat yang anti lengketnya harus lengkap ya, seperti mirror glass, kemudian PVA. Dua alat tuh sangat membantu ya. Ini mudah nih teman-teman ya, dia hanya menempel di bagian tekukan ini, nanti akan terbuka dengan mudah. Dari depan tidak bisa, kita buka dari belakang. Menjepit di sini. Setelah kita dorong dari belakang, tadi dia terbuka ya. Tuh, hasilnya tidak mengecewakan teman-teman. Ya, ini yang saya bilang sifat daripada anti lengket yang kita pergunakan itu seperti mirror glass, PVA. PVA ini adalah sejenis bahan lem ya. Jadi pada waktu kita mau memproses pencetakan, kita gosokkan mirror glass terlebih dahulu di sini. Kemudian setelah mirror glass mengering ya, kita beri lapisan PVA. Nah, PVA itu sendiri seperti lem ya, itu seperti ini dia. Setelah bahannya mengering, sifatnya adalah pada waktu proses awal kita meletakkan di
molding ya. Setelah mirror glaze kita beri PVA. Setelah mengeras kita proses menggunakan gel coat ya untuk lapisan dasar. Kemudian setelah mengeras itu kita proses pencetakan. Nah, seperti ini pencetakan teman-teman. Setelah proses kering, inilah yang kita pergunakan PVA itu. Sangat membantu ya. Dia akan berbalik ya, menempel di media yang kita cetak di sini. Nah, untuk memproses, membersihkan daripada PVA ini mudah ya, teman-teman. Kita cukup mencuci saja dengan sabun, dengan air sabun, atau kita kelupas seperti ini. Ya. Karena dia tidak menempel. Ya. Jadi seperti plastik ya, pelindung. Untuk di bodi yang ini bisa juga kita kletek, tapi yang lebih tercepat menggunakan sabun ya, air sabun. Oke, kita lanjut untuk membuka di bodi tahap kedua ya. Bodi tahap kedua ini mempunyai tingkat kesulitan ya, atau bodi bagian bawah ini. Ini sangat sulit, tapi tidak sulit karena saya membuat moldingnya ini dibelah menjadi 3 bagian ya. Tuh. Untuk membuat bodi seperti ini teman-teman bisa mengikuti di video sebelumnya ya, cara membuat molding ya. Nah, seperti ini. Kita akan buka terlebih dahulu baut-baut yang menempel di molding ini ya. Kita akan buka baut ini satu persatu. Oh iya teman-teman, untuk bermain atau memproses ya daripada serat fiber ini, teman-teman harus menggunakan bedak ya, kalau tidak gatal, sangat gatal di tangan ya. Oke teman-teman, saya akan buka semua bautnya, nanti saya akan pisahkan molding 1, 2, dan 3 ini ya. Kita lihat hasil cetakannya ya. Sudah terbuka semua baut-bautnya. Kita membuka ya. Waktu membuka kita perlu sedikit penggedoran teman-teman. Usahakan menggedor tidak terlalu keras ya. Asal ada saja. Yang terpenting adalah waktu kita pemrosesan ya, anti lengketnya benar, molding ini tidak akan lengket. Kita mulai membuka dari bagian depan nih teman-teman ya. Kita dorong tengahnya sampai ke belakang. Ini udah ada selah nih, udah bunyi dia akan terbuka ya, tapi kita belum tahu nih ada yang menempel, ada yang lengket atau tidak ya. Bisa sih yang mudah dari depan kita membukanya. Nah, ya, terbuka ya teman-teman tuh. Untuk bodi sendiri sudah terlihat ya teman-teman. Jadi seperti ini tahapan 1 molding, 2 molding, 3 molding. Kita akan buka molding yang sebelah sana ya. Prosesnya pun tetap sama. Kita dongkel dulu bagian depan.
sudah mudah sih, sudah tinggal tarik saja sebetulnya. Tapi kalau dia sedikit agak keras menempel seperti ini, jangan dipaksa teman-teman, takut ada yang melekat ya. Setelah sedikit mendapatkan alur ya, kita coba tarik kembali nih dari sini. Ya. Tuh, karena molding ini baru, di sini dia menjepit nih teman-teman. Tuh, rusak ya. Kemungkinan di sini kemarin saya sedikit agak kurang poles ya untuk alat bantu anti lengketnya. Jadi rusak nih molding satu bagian nih ya. Ini sih mudah, nanti akan kita proses pendempulan ulang ya. Ada sedikit menempel ya di bagian ini nih teman-teman tuh. Jadi yang pecah tadi retak dia nempel di sini. Nah inilah kalau kita kurang ya, kurang memberi polesan ya, dia akan menempel seperti itu. Jadi sebelum kita memproses atau mencetak, pastikan betul-betul kita tidak lupa ya, atau memberi anti lengketnya sangat teliti. Kita lanjutkan membuka kap bagian tengah nih teman-teman. Biasanya di depan di sini dia akan menjepit nih ya. Kita akan coba dari belakang. Ya, kita mundur dulu. Kita cari dulu. Setelah yang menempel dia di sini ya. Biasanya di belakangnya menempel ya. Kalau sudah tidak menempel lagi di belakang, kita tinggal angkat saja teman-teman tuh ya, seperti ini tuh. Oke. Tapi ya hati-hati ya menggunakan bahan fiberglass ini. Kalau dia sudah mengeras dan kering, duri-duri kecil halus seperti ini tajam ya, gampang sekali menusuk. Ini buka. Ya. Sudah jadi bodinya teman-teman tuh. Ya. Tinggal ada seperti ini ya, ada bercak, bisa teman perhatikan, ada bercak seperti ini dia timbul ke atas ya, jadi tidak sulit, tinggal diamplas saja dia akan rata. Untuk bodi sangat bagus ya, sangat rapi nih hasil cetakannya. Kemudian di sini ada sedikit apa ya, istilahnya waktu lapisan antara lapisan ketemu dia ada celah. Nah sedikit celah ini si bahan dasar erosil bukan erosil ya, gel coat, bahan dasar gel coatnya masuk nih, jadi masuk ke dalam celah membentuk lapisan. Nah ini akan kita amplas. Ini ya. Oke, kita lanjut untuk membuka kap bagian atas ya. Untuk molding kap bagian atas ya, atau molding bagian kedua dari RC Katamaran ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kap penutup bodi nih. Moldingnya beda dia, saya cetak. Jadi cetak terbalik dia seperti ini. Ini buat moldingnya seperti ini aslinya tuh. Nah ini moldingnya. Di sini ada bahan yang tertinggal ya seperti ini. Ini adalah bahan dasar
gel coat ya. Jadi akan saya potong dulu dengan gerinda, baru kita bisa membukanya ya. Saya akan potong dulu teman-teman ya, nanti setelah selesai saya akan buka ya. Setelah selesai saya gerinda ya, saya potong samping-sampingnya ini, kita akan buka teman-teman. Biasa sedikit harus pembukulan, kita agak digedok karena di pinggiran ini dia sedikit agak lengket, kalau tidak dipukul dia tidak terbuka ya. Kita akan cari alurnya ya. Ini yang paling penting, mencari alur-alurnya teman. Kalau belum ketemu, jangan kita coba-coba congkel, nanti akan pecah dia. Ketemu ya di ujung sini teman alurnya. Kita dorong saja nih. Yang menempel hanya di pinggir ini. Kalau pinggir-pinggiran ini sudah terbuka semua, dia akan mudah dilepas ya. Ini sudah tinggal dicabut saja tuh ya teman-teman ya. Hasilnya sangat maksimal dan bagus. Maaf. Jadi ini bahan dari PVA-nya itu ya. Tidak menempel. Karena ini kemarin saya prosesnya terbalik ya teman-teman. Jadi ini molding yang saya jadikan, bukan mencetak masternya ya, bukan mengcopy ya. Jadi ini saya menjadikan dia molding. Sifat daripada PVA itu dia menempel di molding bahan yang kita cetak seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah hasil cetakan ini ada pinggiran kupingan ini ya teman-teman. Kita akan potong pinggiran ini menggunakan gerinda ya. Setelah ini akan kita potong, kemudian ikuti terus video ini. Saya akan mulai merekatkan antara cup 1 dengan cup 2 untuk bodi RC katamaran ini ya. Selesai dipotong ya teman-teman, sudah saya amplas. Ini juga sudah saya potong, sudah saya amplas. Kemudian bodi bawah pun sudah saya potong. Kemudian permukaan ini sudah saya amplas. Saya akan membuat garis ya di media ini, karena ini akan saya potong dan saya buang. Saya perlu pinggiran ini 1 cm tebalnya. Untuk mengukur atau menggaris ini supaya tidak berubah pada posisinya, saya menggunakan ring ya. Ring seperti ini saya letakkan di sini, kemudian saya tarik ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Tapi untuk mendapatkan garis ini permukaan ini setelah keluar dari cetakan harus kita amplas dulu dengan amplas 500 ya, supaya mata pena mau menembus di media ini ya. Karena kalau belum diamplas dia masih punya pelindung dan licin nih. Gel coatnya masih licin, jadi tidak tembus dengan pena ya. Setelah dapat garis seperti ini ya teman-teman, dan untuk belakang kita kasih lebih nih, kita buat seperti ini ya, karena untuk menempatkan baut atau lubang skrup, lubang mur di sini ya. Jadi di sini untuk bodi ini saya hanya menggunakan
satu baut saja, jadi tidak terlalu banyak baut ya. Untuk kedap di pinggir ini nanti kita bisa menggunakan lakban di waktu kita bermainnya ya. Saya akan potong dulu nih ya teman-teman ya. Selesai dipotong seperti ini. Kita coba ya pasang ini, ternyata pas teman-teman ya. Kita coba style di bodinya rata atau tidak ya. Kalau setelah rata ini kita akan bersihkan semua ya. Kita coba. Nah, ternyata pas ya. Ya inilah teman-teman ya, kalau kita membuat suatu molding dengan ukuran yang pas dan presisi, hasilnya pun sangat bagus ya. Nah, ini rapi ya tuh. Jadi antara lapisan yang atas dengan yang bawah ini setelah kita satukan seperti ini rata dia ya. Cupnya seperti ini ya, sudah terlihat. Saya mungkin akan memberi vakum, kemudian saya akan tempelkan ini semua jadikan satu supaya teman-teman juga bisa mengikuti ya. Saya akan bersihkan dulu ya, akan saya cuci dengan air sabun nih, bekas daripada PVA-nya. Kemudian akan saya lengketkan jadi satu ya. Sudah saya bersihkan ya PVA yang menempel di bodi bagian bawah ini dan cup bagian atas ya. Di sini saya mengajak teman-teman untuk memasang baut ya, murnya untuk mengencangkan ini dan memberi penyangga ya, supaya nanti waktu kita pasang ini akan rapat ya. Ini kita belum pasang penyangga dengan baut, dia belum rapat. Tapi sebelumnya memang harus kita amplas dulu permukaan ini ya, pinggiran ini. Setelah keluar dari cetakan dia kan tebal. Kemudian dia masih tinggi seperti ini. Ya, nah, jadi kita harus mengamplas ya, supaya betul-betul duduk di permukaan ini dan menjadi cup ya. Setelah dia rapat seperti ini, kita akan memberi baut. Sudah saya beri garis ya di sini ya. Saya akan memasang satu baut saja teman-teman di belakang. Kemudian untuk di depan saya akan memberi penyangga dengan memasang kawat ya, kawat stainless hard. Jadi waktu dipasang seperti ini, kemudian tinggal kita arahkan lubangnya, kemudian kita kencangkan skrupnya di sini, murnya di sini ya. Jadi dia akan rapat. Bagian belakang pun sudah saya beri garis ya, beri garis. Nah waktu pemotongan kita kasih lebih ini ya, karena saya akan menanam baut di sini untuk mengencangkan murnya. Oke teman-teman, ikuti ya. Saya akan mulai memproses pemasangan baut dan penyangga depan. Mari kita lanjutkan teman-teman di posisi pemasangan baut belakang ya. Jadi sebelum memberi baut, saya sudah siapkan dulu nih bautnya seperti ini ya. Ini adalah baut speaker aktif dari bahan kuningan ya. Tuh. Bawahnya kita potong, jadi dia ada drat pemegang ya, ada garis-garis pemegang, jadi tidak licin waktu kita untuk bongkar pasangnya, enak nih ya. Saya akan pasang ya, tapi sebelum membuat lubang baut di sini kita pastikan dulu ada pengganjal di bawah. Kalau kita tekan langsung dia akan masuk ke dalam ya seperti ini, nanti tidak pas waktu dijadikan, dilengketkan di molding bagian bawah. Jadi kita akan ganjal bawahnya nih. Nah, setelah dipastikan
pengganjal ini berfungsi dengan baik, kita press ya teman-teman, menggunakan ragum press. Setelah kita press dengan rapi ya dan tidak bergerak, ini kita akan memberi lubang ya dengan cara ngebor ya. Nah, posisikan si mur harus ada selah ya dari antara garis ini ke depan ini 1 cm. Jadi untuk waktu kita nanti bermain untuk memasang lakban, jadi tidak mengganggu ya. Nah, 1 cm lah di sini seperti ini ya. Saya akan bor ya. Untuk lubang pertama saya menggunakan bor 4 mili ya. Setelah mendapat lubang pertama, kita akan memperbesar lubang ini ya menjadi ukuran lubang mur nih. Saya pergunakan yang 6 mili ya. Seperti ini. Mata bor harus yang tajam teman-teman. Setelah terbentuk lubang ini, kita coba masukkan mureng ini ya. Nah, pas ya teman, tidak goyang. Kalau untuk bor seperti ini, saya hanya membutuhkan lubang ini untuk di bagian cup yang ini ya. Dan kemudian untuk cup yang atas nanti akan kita bor lebih besar lagi 0,5 mili. Jadi dia ada celah untuk masuk, tidak terlalu press kalau untuk cup yang ini ya. Ikuti terus teman-teman ya. Teman-teman pastikan ya mata bor tajam ya, jadi tidak merusak permukaan ini untuk membuat lubangnya. Kalau mata bor sudah sering dipakai atau agak tumpul, jadi teman-teman untuk membor ini harus beri lakban kertas ya, supaya tidak merusak pinggiran ini. Ini karena dia tajam jadi dia rapi nih. Saya perlihatkan ya. Hanya bagian dalam saja tuh. Jadi di permukaan ini licin, tidak ada keretakan ya. Oke, tuh saya ganjal seperti ini ya, depan juga saya ganjal. Setelah dapat lubang seperti ini, kita pastikan dulu bautnya masuk. Kita balik ya. Kita balik. Masukkan bautnya. Nah, ya. Setelah duduk seperti ini, kita balik kembali. Itu kan dia pas ya, duduk dulu. Seperti ini teman-teman. Kita kencangkan saja. Ya. Nanti untuk cup yang ini akan kita bor lagi. Perbedaannya dari 6 mili kita pergunakan mata bor 6 mili setengah. Jadi dia ada kelonggaran ya. Tidak terlalu press. Nah, kita kencangkan. Kita kencang. Depannya kan sedikit menjengat ya. Tuh teman-teman tuh. Jadi harus seperti ini. Jadi waktu kita tekan depan dengan pengganjal, dia akan rapat semua kelilingnya teman-teman ya. Seperti ini. Di sini saya sudah siapkan 3 mili kawat stainless hard yang sudah saya bengkokkan ya. Tuh. Ini akan saya pasang di depan. Setelah kita pastikan benar ya lubangnya ya, kita akan balik. Balik seperti ini ya. Kemudian akan kita ganjal lagi bagian bawahnya nih, karena kita akan jepit ya. Jadi untuk mengganjal ini kita harus cari bahan yang sesuai dengan tinggi lengkungan ini ya. Lengkungan permukaan ini, jadi dia tidak miring dan tidak juga terlalu rendah ya. Nah, ini kita akan cari pengganjal. Setelah kita press rapi dan rapat ini ya teman-teman ya, ini kawat stainless hard 3 mili kita pasang di sini. Ini kita ukur dulu 4 cm ya, antara lubang ini kemari 4 cm, di sini 4 cm. Jadi kita pasang seperti ini ya. Untuk pengganjal depan ini sendiri tidak terlalu panjang ya, tidak boleh terlalu panjang, kurang lebih 1 cm lah, paling panjang 1 cm teman-teman.
Setelah terpasang dengan rapi, kita teteskan lem saja dulu untuk sementara teman-teman ya. Tuh. Kita tes untuk memegang saja. Kita tunggu sampai dia kering, baru kita beri lapisan gel coat. Gel coat adalah sejenis bahan resin ya, dan memang dia tahan dan keras. Kita siapkan bahan gel coat ya. Bahan gel coat ini sendiri adalah teman-teman dari resin ya, resin yang saya kentalkan menggunakan aerosil ya. Tapi resinnya saya menggunakan di sini resin epoksi ya. Jadi dia memang bisa jadi bahan seperti dempul atau lem ya. Kalau kita menggunakan lem jenis seperti plastik seal atau yang lain-lain, dia ada masa-masa tersendiri ya. Awal-awal dia kuat, tapi lama-lama dia akan ketas dan tidak menyatu dengan serat fiber ya. Kalau ini bahannya sangat menyatu dengan serat fiber. Untuk mempercepat waktu, saya memberi katalisnya untuk mengeraskan ini agak banyak ya. Jadi dia cepat keras. Nah, keras mengering dan memang bahannya jadi sangat keras nantinya, tidak ada lentur ya karena katalisnya banyak kita beri. Kemudian kita aduk yang rata. Ini sih tidak usah terburu-buru ya, santai saja. Setelah ada sedikit perubahan warna, berarti sudah tercampur rata, kita mulai aplikasikan ya. Sudah saya aplikasikan ya teman-teman ya. Tinggal penambahan aja. Ini sih untuk membuat ini ya. Nanti setelah ini mengeras, kita amplas. Ada tahapan selanjutnya. Kalau teman-teman mau dibantu dengan serat lagi ya silakan, tidak apa-apa. Lebih bagus malah dia. Ya, untuk pemasangan pengganjal ya seperti ini. Pakai 2 tahapan. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai mengena di bagian pelapis bagian bawah untuk kap atas dan bawah ini. Kalau gel coatnya terkena akan lengket ya. Jadi susah nanti waktu kita buka ya. Oke teman-teman. Setelah ini kita tunggu sampai bahan ini mengeras ya, mengering, nanti kita buka, baru kita akan menutup kembali kap bagian bawah. Bagaimana cara saya menambal atau mengelemnya ya, ikuti terus ya. Sudah mengeras ya, sudah saya coba nih. Pengganjal depan. Ini kalau teman-teman tidak suka terlalu panjang bisa potong ya, diukur dipotong. Ini akan saya potong nih karena terlalu panjang juga dalam proses pemasangannya tadi ya. Terus kemudian ini sudah saya tanam nih bautnya, sudah saya beri gel coat ya. Tuh. Tinggal kalau memang teman-teman mau membuat ini supaya jadi keras, tinggal ditambahkan serat saja ya, 3 lapis lah. Tapi kalau seperti ini tidak mengganggu ya tidak usah ditambah, karena kalau setiap penambahan bahan akan membuat bodi menjadi lebih berat ya. Nah, di sini saya akan membuat atau akan melekatkan antara kap atas dengan yang bodi bawah ya. Nah, tapi sebelumnya di bodi ini akan saya beri vakum. Jadi untuk di bagian depan ini nanti akan menjadi kosong ya dan tertutup rapat. Nah, saya telah membuat ini sekat seperti ini. Nah, kalau untuk membuat sekat ini teman-teman ya, bagaimana caranya teman-teman bisa membuat kemiringan lingkaran di sini. Untuk membuat ini sih saya karena dari awalnya saya menggunakan pola ya. Jadi saya memotong pola yang ada di saya. Jadi seperti ini polanya saya buat ya. Ini presisi nih dengan di body dengan kap yang di atas. Jadi untuk penahan juga untuk kap di atas supaya tidak bergerak ya. Seperti ini. Ya, teman-teman. Ya, jadinya seperti ini. Kita pasang.
kita ukur rapatkan. Oke, press seperti ini ya. Untuk part engine sendiri seperti baterai ya, ISC, kemudian motor di sini, servo dan segala cukup di bagian ini saja teman-teman. Ya. Jadi bagaimana proses untuk merekatkan ini? Mari kita ikuti bersama-sama ya. Saya akan merekatkan antara kap bawah dengan dengan kap atas dengan bodi bawah ya, teman-teman ya. Sebelum kita merekatkan bodi bawah dengan kap tengah ya. Ini kita beri bahan dasar gel coat nih. Biar mengeras, kemudian sama rata dengan di depan ya. Jadi kita butuh juga di depan ini untuk ketebalan ya. Jadi pada waktu misalnya kita bermain, ternyata kita numbur ya, dia tidak mudah pecah nih untuk di depan karena sudah dibuat tebal bahan. Dan manfaatnya juga daripada gel coat ini adalah kita akan menambah 2 lubang sekrup ya untuk proses penggabungan kap ini ya. Proses penggabungan kap atau merekatkan bodi bagian bawah dengan kap tengah ya. Kemudian di bagian belakang sendiri kita beri sedikit penjepit ya. Jadi kita ukur dulu rata bagian belakang. Karena di belakang kita tidak memberi baut, jadi kita memberi lem saja di sini nanti ya. Tapi sebelum dilem, kita pastikan ini lurus. Setelah dipastikan lurus, kita pasang penjepit ya. Atau ragum press lah, seperti ini. Kita cepit ya. Kemudian setelah berasa pas, kita beri lakban ya, teman-teman. Kita beri lakban kertas nih, supaya tidak terlalu berubah ya. Kita kencang, kita perkuat. Setelah terpasang, kita kontrol bagian depan ya. Ini pun kita ratakan ya. Setelah rata, kita beri penjepit. Licin ya. Untuk menjepit depan ini ya, karena dia kerucut, lebih mengecil ke depan, jadi kita beri bantuan lakban kertas ya, biar tidak mundur ini klemnya. Kemudian setelah selesai ini, kita dapat membuat lubang bor di sini dengan mata bor 2,5 mm ya. Setelah rata, kita akan mengebor. Untuk pengeboran ini sendiri posisinya bebas ya teman-teman ya. Karena dia hanya untuk pemegang saja waktu kita nanti mau merekatkan atau memberi gel coat tambahan di dalam ini ya. Saya bor ya. Dan memang mata bor harus betul-betul tajam nih teman-teman.
Setelah bor masuk, kita beri skrup ya. Ini saya menggunakan skrup kecil nih, skrup 3 mili ya, dan skrup stainless. Kemudian kita skrup saja. Ya, sudah merekat dengan baik. Sebelahnya akan saya beri skrup juga nih. Setelah terpasang 2 skrup ya teman-teman, kanan dan kiri, kita buka nih klam penjepit, karena kita akan proses memberi gel coat ya. Di gel coatnya saya sudah adon seperti ini, saya kentalkan nih teman-teman. Saya buat kental jadi dia mirip seperti dempul ya. Sebelum kita proses, kita buat pengganjal. Kita ganjal sedikit bahan. Ya. Karena kita perlu sedikit celah saja untuk meletakkan bahan gel coat ini ya tuh. Kemudian ini kita beri katalis. Saya memberi katalis agak banyak nih karena saya mau dia agak cepat keringnya ya, dan memang hasilnya akan keras nanti ya. Hmm, 15 tetes teman-teman, akan saya aduk dulu ya. Setelah selesai saya memberi bahan dasar gel coat dan kemudian sudah saya jepit ya. Ini seperti ini teman-teman tuh ya. Kita bersihkan pinggir-pinggirannya. Nah, kemudian kita jepit menggunakan klam ya, seperti ini ya. Kita tunggu sampai betul-betul kering dan mengeras ya. Sambil menunggu bahan gel coat yang di depan mengeras, kita buka ini ya. Kemudian untuk belakang ini kita cukup berikan tetes lem ya, lem Arteco ya, seperti ini. Kita tunggu sampai lemnya mengeras ya. Sudah mengering ya lem Arteco-nya. Untuk pinggiran ini juga kita beri lem ya teman-teman. Jadi lem ini sih gunanya hanya untuk megang saja. Kita rasa misalnya di sini dia sudah cukup rata seperti ini ya. Kita tetes lem beberapa tetes saja di sini. Setelah itu kita akan memproses serat dari dalam ya. Jadi dia hanya untuk memegang biar tidak berubah ya. Kita beri lem ya. Ini kita keluarkan sedikit. Kemudian kita beri lem. Ya. Nah, kemudian kita masukkan. Kita ratakan agak sedikit menekan. Kita tunggu sampai dia kering. Ya. Nah, ini. Setelah selesai proses pengeleman ya teman-teman, ini kita tutup nih, garis yang kita lem ini kita tutup menggunakan lakban kertas ini ya, tutup ya. Usahakan rapat, tidak ada kebocoran. Sampai ke depan ya. Oh, seperti ini ya teman-teman.
Untuk sebelahnya juga sama ya teman-teman, kita beri lakban. Ya. Supaya nanti waktu kita meresin dari dalam dia tidak bocor lagi gitu teman-teman ya. Kalau untuk membuat RC boot jenis katamaran seperti ini sih mudah kalau untuk memproses pelengketannya, karena dia besar ya. Yang rumit itu kalau skala kecil seperti panjang 70, lebar 15, itu sulit kita menjangkau di bagian dalam ya, karena tangan kita tidak masuk untuk memproses ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya lakban, kemudian akan saya proses pemasangan serat ya untuk di dalam. Mungkin kalau untuk pemasangan serat sih teman-teman bisa ya, sudah tidak ini lagi, gampang kok. Cukup satu lapis saja di sini. Kita cocol dari dalam sini. Karena kalau diberi selapis pun dia sudah kuat. Kalau diberi 2 lapis takutnya terlalu tebal dan bodi menjadi berat ya teman-teman ya. Yang terpenting cara mengaplikasikan seratnya ya. Harus betul-betul tidak ada gelembung, jadi dia betul-betul mengikat di dalam bodi ini ya. Oke teman-teman, kita proses ya pelapisan perekatan ini. Kita menggunakan serat yang sudah kita rajang seperti ini ya. Kita rajang lagi. Untuk di dalam ini kan dia ada tekukan, jadi kita buat rajangan ya. Ini sudah saya siapkan katalis dan resin ya. Oke, saya beri 10 tetes biar agak cepat juga dia mengering dan mengeras ya. Sebelum kita taruh serat di dalamnya, kita kuaskan dulu ini. Mesinnya hati-hati ya. Usahakan tidak menetes di bodi luar. Setelah terasa rata, kita masukkan, pasang serat ya. Untuk bagian belakang sendiri ya teman-teman, kita usahakan beri 2 lapis lah ya, karena dia banyak part yang kita pasang nanti di bagian belakang ini, seperti puder, terus water cooling ya. Oke teman-teman, seperti ini ya cara pencocolannya ya. Saya akan lanjutkan.
Nanti setelah selesai saya akan perlihatkan. Sudah selesai saya memasang serat ya untuk di bagian belakang ya, bodi bagian belakang ini saya beri serat 2 lapis ya teman-teman, karena di posisi belakang ini beban banyak ya, seperti rudder, terus kemudian as propeller ya. Ini menggunakan 2 mesin nih, jadi perlu tebal di belakang ya. Kemudian saya akan melapisi yang bagian dalam ini ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau bodi sebesar ini untuk melapisi atau merekatkan aman lah ya. Jadi dia bisa terbungkus dan menjadi kuat ya. Jadi kalau terjadi benturan dia tidak mudah pecah. Kalau kita tidak beri serat atau kita beri lem saja, ini kalau terjadi benturan mungkin akan pecah ya, akan terbuka. Kalau kita beri serat sampai ke dalam, ya mungkin dia benturannya tidak pecah, mungkin hanya sekedar retak dan bisa diservis ya. Ikuti terus teman-teman, saya akan memasang serat di dalam ini ya. Memang pekerjaan ini agak sedikit sulit nih, rumit nih ya. Tapi yang namanya hobi tidak ada kata rumit. Kita akan usahakan terus ya. Jadi sebelum kita melapisi serat di dalam ini untuk merekatkan bodi supaya kuat ya, permukaan luar kita beri lakban kertas ya, supaya tidak terjadi tetesan resin di bodi yang ini ya. Jadi setelah kita mengaplikasikan serat di dalam, mungkin akan terjadi tetesan resin, dia akan menempel di lakban ini, tidak mengganggu di bodi RC bootnya ya. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Untuk melengketkan ini kita perlu meresin atau memberi serat di bagian dalam ya. Untuk bodi sebesar ini sih mudah ya, yang penting tangan kita bisa masuk nih sampai ke dalam tuh ya. Nah, kemudian saya sudah siapkan resin dan katalis. Untuk seratnya sendiri sudah kita potong ya, seperti ini ya, cukup 2 ya, karena kita akan mengukur di bagian ujung itu ya, sempit seperti ini cukup. Kita beri katalis ini ya mungkin sedikit saja ini ya, mungkin sekitar 3 graman lah kalau kita timbang ini resinnya. Kita beri katalis agak banyak ya, supaya dia cepat mengeras. Nah, 7 tetes atau 8 tetes cukup ya. Kita aduk ratakan. Setelah rata, serat kita taruh di media triplek seperti ini. Kemudian kita basahkan seratnya ya. Bagi teman satu hobi yang tidak terbiasa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan koas ya. Tidak usah terburu-buru, santai saja. Yang penting mengena di permukaan serat yang rata ya. Karena untuk melekatkan ini kita tidak bisa menggunakan koas ya untuk di dalam, tetap kita menggunakan tangan. Setelah rata seperti ini, kita tambahkan yang ini ya, satu lagi ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ratakan saja. Setelah rasa cukup rata, kita siapkan pinset untuk menjepit ya. Jadi cepitlah bagian ujung sini
Ya, kita angkat seperti ini, ya. Kemudian kita dorong masuk ke dalam seperti ini ya. Sampai mentok. Perhatikan kondisinya di dalam sudah bagus dan mentok ya. Kita poles pakai tangan nih. Tekan pakai tangan serata mungkin di bagian garis yang ada seratnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman mencoba. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita meletakkan dengan posisi yang tepat ya. Kemudian saya akan melapisi sampai ke belakang. Kalau udah di sini mungkin sudah mudah ya teman-teman, sudah terpantau dan lihat bisa menggunakan koas karena posisi ini bisa masuk koas ya. Jadi sebelum kita melapisi bagian dalam, untuk sambungan permukaan luar ini setelah kita lem itu kita beri lakban ya. Lakban ini adalah untuk menutupi celah supaya tidak ada kebocoran dari dalam ya. Sudah selesai saya memberi lapisan di dalam. Ini menggunakan serat semua teman-temannya, tidak menggunakan bahan dasar gel coat atau yang lain. Saya hanya memberi 2 lapis nih untuk sambungan ini ya, supaya tidak terlalu berat. Kalau kita beri berlebihan akan berat nanti bodinya ya. Tuh. Sudah terpasang rapi ya. Dan sudah mengeras. Setelah mengeras, kita buka lakbannya ya. Kelihatan sambungannya ya teman-teman tuh. Proses selanjutnya adalah pengamplasan ya. Ini skrup tambahan akan saya buka karena ini hanya untuk pemegang awal waktu kita melapisi bagian dalam untuk di depan ya, karena dia sulit. Karena kita tidak bisa memasang serat, di depan ini kita memberi lapisan gel coat ya, setebal ini. Jadi kita press menggunakan skrup ya. Saya akan buka dan akan saya amplas teman-teman. Setelah terbuka ini teman-teman ya, saya akan memproses pengamplasan. Mungkin teman-teman tahu lah kalau untuk mengamplas bagaimana menghilangkan sisa-sisa daripada bahan lapisan itu sendiri ya. Di media-media yang tidak rata atau yang bergelombang akan kita amplas ya. Jadi prosesnya masih lumayan lama ya. Setelah ini terbuka skrupnya, kita akan proses pendempulan ya teman-teman. Ini lubang akan kita tutup semua nih. Sudah saya amplas ya. Jadi di media ini, antara sambungan ini, setelah saya amplas rata ya, nah, dia menimbulkan pori-pori ya di bagian luar ini. Nah ini akan kita dempul teman-teman ya. Nah bahan dempulnya sendiri tidak bisa menggunakan bahan dempul mobil ya. Bahan dempulnya yang kita racik sendiri nih dari bahan resin yang kita kentalkan menggunakan aerosil ya. Ini saya sudah siapkan nih. Saya akan mulai memproses pendempulan ya. Jadi bahan resin itu sendiri kita kentalkan dengan aerosil seperti ini ya. Tuh. Ya. Jadi dia tidak menetes ya. Tuh. Kental lah pokoknya. Nah, jadi kita ambil sedikit saja dulu, sedikit-sedikit saja ya. Karena kita memproses ini cepat kerasnya.
dengan kita beri katalis tinggi ya, banyak katalisnya nih. Jadi kalau untuk bahan sedikit seperti ini, saya memberi 4 tetes nih. 4 tetes tuh mungkin sudah cepat ya dia mengeras ya. Dan bahan aerosil ini akan betul-betul keras. Tidak ada lentur ya kalau kita memberi katalisnya banyak ya. Aduk rata. Kalau ini sih kita sudah tidak perlu terlalu buru-buru ya. Kalau dia mengeras ya buang. Seperti itu saja teman-teman. Kalau kita buat terlalu lama, nanti dia mengeringnya pun terlalu sedikit katalisnya, mengeringnya pun lama ya. Untuk proses pendempulan sendiri ya teman-teman, kita menggunakan KP-nya buat sendiri ya, dari bahan karton susu boleh. Kita ambil, kita scrub, kita tekan ya. Nah, ini lakukan sepanjang ini ya. Sedikit menekan teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman proses pendempulan ini. Jadi kita tinggal tunggu mengering saja bahan dempulnya, kemudian kita amplas. Kita lanjutkan di sesi berikutnya adalah setelah ini teramplas bersih ya, kita akan menutup bagian dalam ini. Kita akan memberi lubang vakum ya. Di ruangan depan ini akan saya tutup ya. Jadi dia ada udara untuk membantu kalau terjadi kebocoran di media ini, misalnya numbur atau dia pecah, masuk air, di depan tetap ada udara ya untuk membantu dia mengambang. Mudah sih. Siapkan pola atau tulangan yang sebelumnya pernah saya gambar. Ini saya gambar di media ini ya. Kemudian saya bentuk. Ini sama dengan di posisi media dalam ini ya. Jadi cara memasangnya seperti ini ya. Ini sudah saya beri garis. Kemudian setelah dapat digaris, kita tekan perlahan ya. Nah, ini kelebihan. Pokoknya kita ukur yang pas deh. Setelah pas baru kita dorong ke atas. Seperti ini ya. Setelah terpasang terasa pas ya. Kemudian kita beri lem. Untuk pemberian lem ini kita cukup tetes-teteskan saja ya di media yang memang ada sedikit dia merekat ya. Karena ini tidak terlalu rapat sih ya, memang ada celah dia tuh. Nah, jadi kita beri saja lem ini untuk memegang ya. Waktu kita teteskan atau kita aplikasikan serat, dia tidak bergerak atau tidak berubah-ubah ya teman-teman ya. Kita lanjut ya, akan saya pasang serat di dalam ini. Sudah terpasang serat ya. Dan di depan sudah menjadi vakum ya, dia sudah mengurung udara. Jadi untuk bodi jenis RC Katamaran yang saya buat ini ya mungkin sangat aman ya. Jadi kalau memang ada terjadi bocor di bagian dalam sini ataupun dari propeller atau dari rudder, dia masuk air, jadi bodi ini tetap mengambang ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Saya melapisi, dari awal saya mencetak sampai melapisi bodi seperti ini ya. Untuk bodi ini pesanan teman-teman dari Kalimantan ya, dari Banjarmasin ya.
Ya, saya tidak tahu dia akan memberi part engine berapa atau menggunakan engine apa gitu ya. Jadi saya cukup membuatkan bodinya saja. Dan bodi ini sudah dilengkapi dengan satu baut ya. Jadi tidak terlalu banyak baut yang kita pergunakan. Untuk kap atasnya sendiri saya buat seperti ini ya. Setelah saya beri pengganjal di depannya seperti ini menggunakan kawat ya. Jadi untuk bermain ini tidak terlalu rumit ya, untuk memasangnya seperti ini saja. Kita pasang. Kemudian cukup kita baut saja ya, skrup dimur saja seperti ini teman-teman. Sudah kencang dia ya, tidak mudah lepas gitu loh teman-teman. Ini hasil akhir ya, sudah saya rekatkan antara kap bawah dengan kap atas ya. Sudah saya amplas, sudah rapi nih ya, seperti ini. Ini prosesnya tinggal mengepoksi saja ya. Kemudian setelah diepoksi bisa kita langsung dicat ya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir mungkin sudah memahami ya cara saya mencetak dan merekatkan bodi RC Katamaran yang saya buat ini. Panjang 1 meter, lebar 32 cm. Tinggi hull ini sendiri dari sini ke bawah ini 12 cm ya teman-teman. Jadi dia bisa menggunakan 2 engine nih. 2 engine brushless ataupun 1 engine Genoa ya, bisa. Jadi kalau teman-teman ingin memasang mesin Genoa ini, mungkin teman-teman akan bobok di sini ya untuk lubang knalpotnya. Yang 30 cc ya. Kalau lebih besar dari itu mungkin bodi ini tidak kuat untuk menahannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman mengembangkan hobi yang seperti saya kerjakan ya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam satu RC, salam satu resin dan serat fiber. Sampai jumpa.